Ibu kota Indonesia bukan lagi Jakarta. Jika kota ini jadi menggantikan posisinya. Ada yang berbeda dari jalan yang sekarang saya sedang lalui. Jalan aspal ini lurus, mulus, dan seperti tidak ada guncangan ketika mobil melaju kencang di atasnya. Jalan-jalan seperti ini yang mengingatkan saya dengan jalan yang ada di luar negeri. Tapi jangan salah, saya sekarang tidak lagi di luar negeri. Sekarang saya masih di Indonesia, tepatnya di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tapi memang jalan ini dibangun oleh para ahli yang didatangkan dari luar negeri, yaitu negara Rusia. Halo Bapak, kenalkan saya Dayu. Saya dari Budi Ekspor Santosa Indonesia. dari Palangkaraya. Iya, saya boleh nebeng nih Pak ya sampai depan. Oke. Waduh, Ya. jalan ini mulus banget, bagus gitu ya Pak. Ya. Jalan ini memang jalan yang sepengetahuan saya tidak pernah rusak. Jadi selama ini saya sudah 28 tahun berada di Palangkaraya ini, hampir jalan ini tidak pernah direhab. Kalau yang melintasi, saya kira 10 tahun terakhir ini kan sudah ada banyak mobil-mobil kontainer, tronton-tronton yang lewat sini. Tapi kondisinya tetap masih bagus. Bapak sendiri sering memang melewati jalan? Sering. Kebetulan saya kalau lagi waktu kosong sama anak-anak, sama istri, mencari hiburannya di Tenggiling. Jalan raya utama di Kalimantan Tengah ini yang menghubungkan kota Palangkaraya dengan kota Sampit konon salah satu jalan terbaik di Indonesia karena kualitasnya. Jalan ini bernama Jalan Cilikriwut, tapi sering disebut juga Jalan Rusia, lantaran dulu dibangun bangsa Rusia. Jalan yang mulai dibangun tahun 1962 ini bagian dari sejarah berdirinya kota Palangkaraya. Setelah berjalan menyusuri jalan Rusia, sekarang di samping saya sudah ada Bapak Sabran Ahmad yang menjadi saksi hidup dari pembangunan jalan ini. Selain itu, beliau juga adalah salah satu pendiri Provinsi Kalimantan Tengah. Di depan kita sekarang sudah ada jalan, bentangan jalan yang memiliki nilai historis tinggi. Bapak sebagai saksi hidup boleh cerita tentang jalan ini? Jalan ini dimulai sepanjang yang saya ketahui ya, mulai tahun 62. Orang Rusia sudah mulai menggarap jalan ini. Jadi jalan ini mulai digarap dari sekitar bundaran yang ada sekarang sampai ke Kecamatan Bukit Batu, panjangnya kurang lebih 34 km. Dengan istilah dulu jalan ini namanya Projakal. Proyek Jalan Kalimantan. 65 itu sudah jalan ini sudah bisa dilewati dan kebetulan terjadilah satu musibah, terjadilah B30S. Nah, maka orang-orang Rusia itu pada lari. Proyek ini sebenarnya sampai ke Kalimantan Barat. Berapa ratus kilo, ribuan kilo saya kira ya rencananya. Tapi karena musibah B30S berhentilah semuanya. Berhenti, selesai, bubar rencananya. Gitu. Jadi sedikit banyak Rusia memiliki andil penting ya buat di sini. Betul-betul orang Rusia memiliki andil. Kota Palangkaraya adalah kota yang benar-benar dibangun mulai dari nol pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebelumnya, daerah ini adalah hutan belantara. Ketika dibentuk Provinsi Kalimantan Tengah, atas tuntutan masyarakat setempat, tahun 1957 dibangunlah kota Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi. Palangka berarti tempat suci dan raya adalah besar, sebuah tempat suci yang besar. Sekarang saya berada tepat di pusat kota Palangkaraya. Tempat ini dikenal dengan nama Bundaran Besar. Ya, barusan saya berjalan mengelilingi bundaran dan membentuk angka 0. Karena saya sekarang berada di titik 0 kota Palangkaraya yang menjadi awal pembangunan dari daerah ini. Kalau di Jakarta ada Monas, di sini ada bundaran besar yang menjadi titik 0 kota Palangkaraya.
Setiap ganti pemerintahan, dari presiden ke presiden, wacana pindah ibu kota negara kerap mencuat. Nama Palangkaraya selalu dimunculkan. Kondisi Jakarta dianggap sudah tidak ideal, karena terlalu padat, macet, banjir, dan berbagai permasalahan lain. Timotius Tenggelsuan, wartawan senior di Kalimantan Tengah, termasuk salah satu saksi sejarah berdirinya kota Palangkaraya. Hampir sama anaknya nanti. Menurut Suan, Presiden Soekarno 2 kali datang ke Palangkaraya dan sekaligus meresmikan berdirinya kota ini. Bapak, yang saya dengar tahun 1957 Palangkaraya ini memang disiapkan, direncanakan untuk jadi ibu kota negara oleh Insinyur Soekarno. Bapak melihat itu seperti apa, Pak? Palangkaraya ini dibangun di tengah hutan rimba. Lalu diresmikan, presiden datang ke sini tahun 57. Tapi sebelum itu, karena tuntutan rakyat Kalimantan Tengah itu menjadi provinsi, maka pemerintah pusat menerima dan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah itu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tanggal 23 Mei tahun 1957. Kaitannya Palangkaraya yang awalnya dipersiapkan menjadi ibu kota negara sendiri gimana, Pak? Nah, saya mengaitkan dengan yang disebut Bung Karno mengatakan pindah itu tadi. Iya. Mengaitkan itu yang soalnya yang benar. Tahun 60 itu timbul karena Jakarta itu kerap banjir, maling, macam-macam kebakaran. Maka penduduk pada pemerintah mengatakan Jakarta ini kelihatannya sudah tidak layak lagi, dipindahkan saja di koran-koran. Artinya kemungkinan Jakarta itu sudah sibuk itu pindah. Maka dalam koran-koran diberitakan ibu kota itu bisa aja Bandung, bisa aja Jogja, bisa aja Makassar, bisa aja Bukit Tinggi, bisa juga Medan, bisa juga yang baru dibangun yang hutan rimba itu Palangkaraya. Jadi tidak spesifik mengatakan Bung Karno mengatakan itu, bukan. Lalu Bung Karno menyatakan Palangkaraya memang kota baru di tengah hutan rimba. Sebaiknya rakyat Indonesia berjuang, mengisi kemerdekaan, menyelesaikan revolusi itu dalam kata orator kepala negara. Nah, siapa tahu nanti Palangkaraya dibangun jadi kota, bisa saja ibu kota itu bisa ke sana. Posisi Palangkaraya sangat strategis karena berada di titik tengah kepulauan Indonesia. Luas kota Palangkaraya kurang lebih 3,5 kali luas kota Jakarta. Penduduk Palangkaraya hanya sekitar 220.000 jiwa dibandingkan dengan Jakarta yang dipenuhi 10 juta manusia. Ini adalah tiang panjang pertama di kota Palangkaraya yang diresmikan langsung oleh Insinyur Soekarno. Ini merupakan penanda awal dibangunnya kota Palangkaraya. Soekarno pernah berpesan dalam pidatonya agar Palangkaraya bisa tumbuh menjadi kota yang cantik dan menjadi percontohan. Tapi, apa kabarnya sekarang?